Di awal milenium, langit Camp Nou tak lagi berwarna biru merah yang membara. Ia diselimuti awan kelabu, penuh keraguan dan kekecewaan. Sorak-sorai yang biasanya menggema kini berganti dengan desah frustasi. Barcelona, raksasa yang pernah memukau dunia bersama Johan Cruyff, tengah terjerembab dalam kekacauan. Masa kepemimpinan Joan Gaspart meninggalkan luka mendalam. Klub porak-poranda, di dalam maupun di luar lapangan. Musim 2002-2003 jadi puncak nestapa. Barca hanya berjarak 3 poin dari jurang degradasi di pertengahan musim. Kursi pelatih berubah jadi bangku panas. 3 manajer berganti hanya dalam 1 musim. Louis van Gaal, Antonio de la Cruz, hingga Radomir Antic. Transfer pun tak banyak membantu. Uang 226 juta euro dihamburkan untuk 16 pemain, tapi tak satu pun memberi dampak berarti. Musim berakhir di posisi ke-6 La Liga, catatan terburuk dalam 15 tahun. Barcelona bukan hanya kehilangan gelar, tapi juga jati dirinya. Filosofi bermain yang dulu jadi kebanggaan seakan menguap, digantikan kebingungan taktis dan manajemen yang carut-marut. Namun, di tengah puing-puing itu, muncul sebuah keputusan yang terdengar gila. Sebuah perjudian yang justru akan mengubah nasib klub selamanya. Dalam upaya merebut kembali kursi presiden, Joan Laporta membuat janji yang terdengar seperti lelucon. Publik dan media menanti nama besar, sosok dengan reputasi gemilang. Tapi Laporta justru menunjuk Frank Rijkaard, seorang pelatih yang dianggap gagal. Rekam jejaknya memang tak meyakinkan. Bersama timnas Belanda, ia mundur usai kalah di Euro 2000, meski permainan timnya cukup impresif. Yang lebih parah, ia baru saja mencatat noda sejarah, membuat Sparta Rotterdam terdegradasi untuk pertama kalinya. Maka ketika Barcelona, klub yang nyaris terdegradasi sendiri, memilihnya, keputusan itu terasa menentang logika. Namun, di balik resiko besar itu tersimpan keyakinan ideologis. Rijkaard punya koneksi erat dengan Johan Cruyff, arsitek besar yang juga berperan dalam terpilihnya Laporta. Bagi sang presiden baru, Rijkaard bukan sekedar pelatih, melainkan penerus ide, sosok yang bisa membawa Barca pulang ke akar total football yang terlupakan. Laporta paham, masalah Barcelona tak bisa diselesaikan dengan belanja pemain mahal. Klub butuh revolusi dari bangku pelatih, bukan tambal sulam instan. Taruhan ini yang semula dianggap gila, ternyata jadi langkah pertama menuju kebangkitan. Langkah pertama Rijkaard jelas mengembalikan jati diri yang sempat lenyap. Ia menapa ke akar sepak bola Belanda, menyerang, menekan lawan dengan disiplin, dan memainkan lebar lapangan untuk membuka ruang. Tapi Rijkaard tak sekedar menyalin. Dari pengalaman panjangnya di Italia, ia menyerap kedisiplinan bertahan Milan, lalu memadukannya dengan semangat menyerang ala Dutch School. Formasi 4-3-3 jadi pijakan dasar. Dari sinilah lahir banyak elemen yang kelak disempurnakan Pep Guardiola. Fullback yang rajin naik, bek tengah yang piawai mengalirkan bola, 1 gelandang jangkar di tengah, dan 2 gelandang kreatif di sekelilingnya. Namun, gaya Rijkaard punya ciri khas sendiri, kebebasan. Alih-alih sistem yang kaku, ia memberi ruang bagi kecerdikan dan spontanitas pemain. Pendekatan ini jadi kunci untuk memaksimalkan bakat istimewa seperti Ronaldinho yang membutuhkan panggung luas untuk menari dengan bolanya. Tetapi kebebasan itu ada harganya. Ketika strategi mentok, Rijkaard kerap kesulitan beradaptasi di tengah laga. Ia lebih sering bergantung pada talenta alami pemain untuk mengatasi kebuntuan. Gaya ini menghadirkan kebahagiaan dan seni di lapangan, tapi kelak juga menjadi kelemahan yang menutup masa pemerintahannya. Di bawah sentuhan Frank Rijkaard, Camp Nou perlahan kembali berpendar. Ia bukan hanya merajut ulang sistem, tapi juga menghadirkan sosok yang jadi simbol kebangkitan. Ronaldinho, sang maestro Brasil, mendarat pada musim 2003-2004 dan seketika menjelma sebagai jantung transformasi Barcelona. Dari kakinya lahir kembali keajaiban, dari senyumnya lahir kembali kebahagiaan.
Hubungan Rijkaard dengan Ronaldinho lebih dari sekedar pelatih dan pemain. Ia protektif, bahkan terang-terangan meminta wasit melindungi bintang utamanya dari tackle-tackle kasar. Baginya, Ronaldinho adalah simbol tim ini. Perlindungan itu memberi ruang aman bagi sang bintang untuk mengekspresikan seni sepak bolanya tanpa rasa takut. Puncak magis mereka meledak pada 19 November 2005 di El Clasico di Santiago Bernabeu. Barcelona melumat Real Madrid 3-0. Ronaldinho mencetak 2 gol yang membuat pertahanan lawan porak-poranda. Penampilannya begitu memukau hingga publik Bernabeu, musuh bebuyutan, berdiri memberi standing ovation. Bersama Ronaldinho, Rijkaard memimpin Barca meraih 2 gelar La Liga beruntun dan Liga Champions 2006. Bukan sekedar trofi, tapi pengembalian identitas. Sepak bola yang indah, penuh gairah dan menghibur. Barca kembali menjadi teater kebahagiaan. Di tengah sorak kemenangan dan sinar para bintang, Rijkaard melakukan langkah yang jauh lebih berarti bagi masa depan klub. Ia membuka pintu bagi seorang remaja mungil dari Rosario, Lionel Messi. Momen awal itu hadir pada 16 November 2003 dalam laga persahabatan melawan Porto. Badai cedera memaksa Rijkaard memanggil pemain dari tim muda, termasuk seorang bocah berusia 16 tahun. Messi masuk lapangan, menjalani mimpi masa kecilnya. Seusai pertandingan, Rijkaard menepuk pundaknya, memberi nasihat sederhana tentang peluang emas yang sempat terlewat. Sentuhan personal ini meninggalkan kesan mendalam. Seorang pelatih yang benar-benar melihat kilau istimewa di mata remaja itu. Debut resmi Messi di La Liga baru datang setahun kemudian, 16 Oktober 2004 melawan Espanyol. Menggantikan Deco di menit 82, Messi hanya 17 tahun 3 bulan menjadi pemain termuda Barcelona yang tampil di kompetisi resmi. Sebuah momen kecil yang kelak berubah jadi awal legenda besar. Keberanian Rijkaard memberi ruang bagi Messi adalah bukti visi jauhnya. Ia tidak silau oleh hadirnya Ronaldinho. Ia tahu talenta bocah Argentina itu tak terbatas. Warisan Rijkaard tak berhenti di Messi. Ia juga menata ulang peran Xavi Hernandez, mendorongnya lebih maju dan menyiapkan pondasi tiki-taka. Bersamanya pula, nama Andres Iniesta mulai mendapatkan ruang. Ia tak hanya meluncurkan bintang, tapi membentuk kerangka yang kelak mendominasi dunia di era Guardiola. Namun cahaya kejayaan itu tak bertahan lama. 2 musim terakhir, Rijkaard 2006-2007 dan 2007-2008 lewat tanpa gelar. Pada 8 Mei 2008, Barcelona resmi mengumumkan bahwa tongkat estafet akan beralih ke Pep Guardiola. Ketenangan Rijkaard yang dulu jadi penyejuk di tengah badai perlahan berubah jadi kelemahan. Ia terlalu lembut untuk menegakkan disiplin. Ruang ganti mulai goyah, kabar miring bermunculan. Ronaldinho dan Deco disebut sering datang latihan dalam kondisi mabuk. Seperti lilin, api kebahagiaan yang pernah mereka nyalakan mulai meredup. Klub akhirnya mengambil keputusan pahit, melepas Ronaldinho dan Deco. Bukan hanya karena perilaku mereka, tetapi juga demi melindungi Messi, sang mutiara yang baru bersinar. Meski akhir kisahnya pahit, warisan Rijkaard tak bisa dihapus. Ia bukan sekedar pelatih yang memberi trofi, tapi arsitek yang mengembalikan identitas. Dari tangannya lahir kembali filosofi bermain yang hilang. Rijkaard mungkin tak lagi di bangku cadangan saat menara kejayaan Guardiola menjulang. Namun, ia adalah orang yang menancapkan batu pertama, memastikan pondasinya kokoh untuk generasi berikutnya. Frank Rijkaard adalah paradoks dalam sejarah Barcelona. Ia datang dengan rekam jejak meragukan, tapi justru mengakhiri paceklik gelar terburuk klub. Ia dikenal lembut, namun memicu revolusi yang menggetarkan dunia sepak bola. Ia pergi setelah 2 musim tanpa trofi, tetapi warisannya tak tergantikan. Dialah orang yang pertama kali memberi Messi panggung ketika dunia belum tahu nama bocah Argentina itu. Dialah sosok yang mengembalikan senyum di wajah para cules, memulihkan harga diri klub yang sempat runtuh, dan menanam benih filosofi yang kelak mendefinisikan sebuah era keemasan. Rijkaard bukan sekedar pelatih. Ia adalah pembuka gerbang.
arsitek senyap yang bekerja tanpa haus sorotan. Ia membiarkan mahakarya orang lain berdiri di atas pondasi yang ia bangun dengan sabar. Dan meski namanya jarang disebut dalam daftar legenda, jejaknya melekat dalam setiap umpan pendek tiki-taka, dalam setiap gelar yang diangkat Guardiola, dalam setiap langkah kecil Messi yang menjelma legenda. Warisan Rijkaard bukan sekedar trofi, melainkan identitas, kebahagiaan, dan sebuah pengingat. Kadang, sosok paling berjasa adalah mereka yang rela berdiri di balik bayang-bayang.